Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku di channel Lajer Piosa. Dan hari ini aku mau nge-review sedikit tentang charger aki yang baru aja aku beli teman-teman ya. Harganya cuma 100 ribuan. Awalnya aku tuh nggak terlalu expect ya bakal dapat fitur seperti ini di harga yang 100 ribuan ya. Oke, ini boxnya teman-teman ya. Ini boxnya udah penyok-penyok ya. Pas nyampe ini ada tulisannya 12 volt 6 ampere intelligent baterai charger, ada gambar mobil, motor, speedboat ya. Dan di sini udah ada tulisan fitur-fiturnya teman-teman ya. Jadi kemarin ceritanya aku beli charger ini karena aku lupa ya teman-teman isi aki mobil ya teman-teman, dan motor juga, dua-dua ya teman-teman. Aku sering lupa. Jadi akinya sampai ngedrop ya teman-teman ya, dan sampai indikator di akinya itu berwarna merah ya teman-teman ya. Jadi setelah aku isi air aki ke akinya, indikatornya jadi warna putih ya. Kalau indikatornya putih itu tandanya kurang strum ya, sehingga aku mutusin untuk cari charger aki. Dan aku nemu charger aki ini yang harganya terjangkau ya teman-teman ya. Itu ada linknya, ada di bawah nanti kalau teman-teman mau beli. Nah jadi charger ini tuh teman-teman ya, dari Nyatafare. Udah ada penjepit kayak gini ya, dan udah ada LCD-nya nih, ada tampilannya di sini nih teman-teman ya. Ini namanya Tafare Pulse Repair Charger. Jadi selain dia bisa untuk ngecas baterai, dia juga bisa nge-repair ternyata teman-teman ya. Aku juga kemarin itu nggak begitu paham tentang charger aki ini teman-teman, tentang cas aki ini. Dan setelah aku tahu ternyata yang aku beli ini ada fitur repair tuh ya teman-teman, bisa lihat ada repair. Cara pakainya gimana? Cara pakainya teman-teman tinggal apa namanya? Ini kan aja ke baterai ya teman-teman. Misalnya nih baterai nih, ini kebetulan ada baterai motor yang baru selesai aku repair juga kemarin ya. Ini langsung kita coba jepit. Nah sekarang udah aku jepit ke baterai dan langsung muncul indikator di layarnya teman-teman ya. Ada suhu tuh teman-teman, bisa lihat ada suhunya 35 derajat. Kemudian tegangannya tuh 12,8 volt. Nah yang sebelumnya baterai ini tuh tegangannya udah turun sampai dengan di bawah 12 volt teman-teman ya. Jadi aki motor aku juga lupa aku isi baterai sampai ngedrop, sampai nggak bisa di starter lagi motor ya teman-teman ya. Nggak bisa starter. Walaupun bisa di starter itu pun kalau motornya udah jalan, terus pas mau nyalain lagi itu bisa di starter teman-teman. Tapi kalau udah ditinggal aja bentar ya, sejam 2 jam, itu udah nggak bisa di starter lagi. Jadi akinya udah benar-benar drop. Jadi kemarin itu aku langsung isi lagi itu air baterainya, kemudian aku pakai fitur repair ya. Pakai fitur repairnya gimana? Ini langsung aja nih ya. Kalau mau repair lah, ini colokin dulu ke listrik ya teman-teman. Tuh. Jadi kipasnya bakal nyala. Dan ini tuh akan kedip-kedip, ini langsung mulai proses pengecasan ya. Tuh. Ini sedang berjalan proses pengecasan aki ini, teman-teman ya. Kalau mau di repair ya, ini tinggal ditekan aja. Tekan repair. Nah, ntar tulisannya tuh udah full. Bukan full ya, tapi full. Tuh. Dan ini tuh berkedip cepat teman-teman ya, tuh berkedip cepat, ini tandanya sedang di repair. Kemarin aku nge-repair ini selama 6 jam untuk baterai ini aki ini ya, udah ngedrop banget soalnya kemarin ya. Aku repair sampai dengan 6 jam, terus aku lanjutin ngecas selama beberapa jam. Dan waktu ngecas aku kemarin itu sempat takut juga nih jadi overcharging ya. Ternyata charger ini tuh udah ada fiturnya untuk dia bakal auto stop ya, bakal auto stop kalau misalnya baterainya udah penuh ya. Jadi di monitornya bakal ada tulisan full, terus dia bakal berhenti ngecas, dan fan-nya atau kipasnya juga bakal mati teman-teman ya. Ternyata ada fitur secanggih itu teman-teman ya, itu sangat perlu banget ya, karena kita kadang kalau ngecas aki itu agak lama gitu ya. Kadang-kadang bisa sampai 6 jam, 7 jam, bahkan ada yang sampai 10 sampai 12 jam ya, tergantung kondisi akinya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan yang namanya auto stop atau fitur untuk memutuskan arus otomatis saat baterainya udah penuh teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya udah selesai proses repair, ini tinggal tekan aja lagi, nanti dia akan balik lagi ke proses pengecasan biasa
Tuh, kalau udah full tulisannya kayak gini nih, ini kebetulan baterainya udah full teman-teman tuh. Jadi udah nggak soak lagi. Ini baru aku cabut dari motor setelah kurang lebih 2 minggu lah aku pakai motornya, dan ini bentar aja udah full lagi nih tuh. Ya, jadi baterainya udah aman kembali setelah kemarin soak ya. Udah ngedrop banget sampai nggak bisa starter. Sekarang starter motor tuh enak banget. Awalnya aku nggak expect bakal kayak gitu. Mobil juga kayak gitu teman-teman ya. Aku kira tuh baterai mobil udah nggak bisa kepake lagi, karena memang kemarin kalau baterai mobil sempat sampai kering ya airnya, karena aku lupa ngisi airnya. Ternyata setelah aku repair ya, kalau mobil itu agak lama aku repairnya. Aku repairnya itu 7 jam, kemudian aku lanjut pengecasannya sampai pagi kalau di mobil. Ya paginya baru full teman-teman ya, dan sampai sekarang nggak ngedrop, dan indikator di baterai mobil itu udah warna biru sekarang ya teman-teman, udah aman. Jadi tegangannya, voltasenya udah bagus lah teman-teman. Di starter juga mobilnya aman ya. Aku nggak expect bakal sebagus itu sih alat ini teman-teman ya tuh. Padahal harganya cuma 100 ribuan, fitur-fiturnya, tampilannya juga udah oke. Dan sini juga ada gambar atau bar baterai ya, yang bisa kasih lihat teman-teman itu baterainya lagi ngecas sampai berapa persen gitu ya. Ada 10, ada 20, 40 gitu ya, sampai dengan 100% di sini ada barnya. Kalau udah full bakal tulisannya kayak gini, dan ya ini kipasnya udah nggak muter lagi, udah nggak bunyi lagi, karena dia udah ngebaca kalau baterai ini tuh udah penuh teman-teman ya. Jadi aku udah uji di 2 nih, baterai motor, baterai mobil. Jadi udah teruji sama aku, dan aku sangat puas pakai Tafware ini. Jadi sekarang aku berani sih rekomendasikan ini ke teman-teman yang mungkin mau ngecas aki motor, aki mobil, atau kalau misalnya lihat akinya udah kelamaan tanpa air atau kurang air akinya, udah isi akinya dan repair dulu pakai alat ini kurang lebih 5-6 jam, baru kemudian dilanjutkan proses pengecasan biasa teman-teman ya. Insya Allah baterainya bisa kembali normal. Atau kalau misalnya yang baterai mungkin udah parah banget, setidaknya dia masih bisa bertahan beberapa bulan lagi lah teman-teman, karena harga aki itu lumayan mahal, apalagi kalau aki mobil teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerawat ya terpaksa beli aki yang baru gitu teman-teman. Jadi sangat berguna banget ini alat ya. Ini aki motor yang kemarin juga sempat ngedrop ya. Ini aku cabut lagi, ternyata masih bagus voltasenya nih. Bentar aja udah penuh, padahal motornya udah aku bawa-bawa nih selama 2 minggu. Ini baru kucolokin udah full lagi ya, karena sekarang dayanya udah tersimpan dengan bener ya, karena kita udah repair kemarin, karena proses repair itu berhasil teman-teman ya. Oke, ini kita cabut aja karena udah selesai. Di bagian belakangnya ada tulisan nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Tuh, dia untuk lead acid baterai charger. Ini untuk model yang 12 volt teman-teman ya. Ini khusus baterai yang 12 volt teman-teman ya. Jangan dipakai ke yang 24 volt, takutnya itu nggak kuat, nanti ntar rusak. Dan bisa juga diaplikasikan nih, ada nih diaplikasikan ke baterai dari 4 Ah sampai dengan 100 Ah ya. Tuh output voltage-nya 13,8 sampai 15,5 volt. Untuk output current-nya itu kurang lebih di 6 ampere tuh ya. Kelihatan di situ. Tuh teman-teman tuh. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih ya, untuk spesifikasi charger aki ini ya, harganya cuma 100 ribuan, bisa ngasih bisa ngasih plusnya ya untuk ini. Dan ini udah ada voltnya juga, aku tadi lupa bilang voltnya ini kalau misalnya teman-teman pasangnya kebalik dia bakal nyala. Jadi dia udah ada proteksi ya, kalau misalnya teman-teman pasangnya kebalik plus minusnya tuh ya. Oke, mungkin hanya itu aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, mungkin bisa komentar lah di kolom komentar di bawah, mau nanyain apa, atau mungkin kalau misalnya mau dicoba apa gitu, mau bang buatin ini bang, coba ini coba itu, coba aja, komen aja di kolom komentar, nanti bakal aku buat videonya teman-teman ya. Pokoknya aku puas banget, dan aku nggak expect alat ini sebagus itu teman-teman ya. Oke, aku rasa hanya itu aja dari aku ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you semuanya yang udah nonton.